Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanjay. NIM 33119 kelas TI 19E2. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas jaringan komputer tentang OSI layar. Pengertian OSI layar. Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual, namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI layar adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang digunakan memiliki sifat interpolat, yang berarti unsur dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Ada 7 model OSI layar. Yang pertama, physical layer, berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet dan token ring, topologi jaringan, dan pengkabelan. Selain itu, tingkat ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Yang kedua, data link layer. Data link layer berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada tingkat ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengamatan perangkat keras seperti halnya media access control, address, match address, dan menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, rig, repeater, dan switch. Layer 2 beroperasi seperti IAA 802 membagi tingkatan ini menjadi 2 tingkatan. Yang lebih kecil yaitu lapisan logical link control (LLC) dan lapisan media access control (MIC) atau match. Yang ketiga, network layer berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui networking dengan menggunakan router dan switch layer. 3. Yang keempat, transport layer. Transport layer berfungsi untuk memecahkan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada tingkat ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses, acknowledgement, dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Yang kelima, session layer berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di tingkatan ini juga dilakukan resolusi nama. Yang keenam, presentation layer berfungsi untuk menerjemahkan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format
yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam tingkat ini adalah perangkat lunak, redirector atau redirector software seperti layanan workstation dalam Windows NT dan juga network cell semacam virtual network computing VNC atau remote desktop protocol RDP. Yang ketujuh, application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan MVS. Cara kerja opsi layer. Untuk memahami cara kerja dari opsi layer sendiri, dapat membayangkan dengan tahapan dalam mengirim surat. Agar surat sampai kepada penerima dengan baik dan tepat, maka harus melewati sebagai tahapan pengiriman sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut ini merupakan beberapa penjelasan mengenai cara kerja opsi layer. Yang pertama, aplikasi layer akan mengirimkan data yang dikirim pengguna kepada perangkat komputer penerima data. Yang kedua, pada presentation layer terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Yang ketiga, ada session layer akan membentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Yang keempat, di dalam transport layer pengiriman melakukan pemecahan data, kemudian data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Kelima, network layer membuatkan sebuah alamat sehingga dapat menuntut dan mengarahkan data hingga sampai pada tujuan yang benar. Selanjutnya, di dalam data link layer akan dilakukan pembentukan data menjadi bentuk frame serta alamat fisik. Dan pada lapisan utama, tepatnya physical layer, data akan dikirimkan melalui medium atau perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Langkah yang terakhir, alur jalannya proses akan berbalik dari physical layer menuju application layer. Nanti akan mengarahkan pada jaringan komputer penerima. Kesimpulan pada opsi layer. Opsi layer adalah model referensi yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Opsi layer juga memiliki 7 model layer yang terdiri atas application, presentasi, session, transport, network, data link, dan physical layer. Untuk setiap level mempunyai peran dan fungsi masing-masing, dengan cara kerja pengiriman dari setiap model dilakukan secara berurutan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.